Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kau mengurapi kami semua agar ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan semuanya itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29 firman Tuhan katakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah, puji nama Tuhan. Tuhan jauh kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika orang benar berdoa kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa-doanya. Berbicara tentang doa, itu artinya hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara doa, ada satu permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ataupun ucapan syukur kita kepada Tuhan, lewat kita menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Doa juga adalah cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan ketika kita mau melekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berdoa atau memohon, tetapi kita harus melakukan semuanya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menganggap remeh akan doa kita, tetapi harus dengan kesungguhan hati kita. Di dalam Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Berarti ketika kita mau menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Tuhan mau melihat setiap hati kita. Apakah kita benar-benar menaikkan ucapan syukur, menaikkan setiap permohonan kita, atau kita hanya cuma sekedar berdoa. Ada satu pembelajaran yang boleh kita ambil pada sore hari ini. Kita akan belajar daripada Raja Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1-8, di situ menceritakan seorang raja yang doanya dijawab oleh Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Hizkia artinya kekuatan dari Allah. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari 2 Raja-Raja 18, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Nah, Hizkia menjadi raja di tengah-tengah orang-orang jahat yang tidak takut akan Allah. Hizkia ayahnya adalah Ahaz. Tetapi Ahaz ini, ayahnya ini tidak melakukan firman Tuhan. Berbeda dengan Hizkia, dia mau menjadi orang yang benar-benar taat kepada firman Tuhan. Hizkia mau membawa bangsanya ini untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak kompromi lagi dengan dosa. Hizkia ini melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi doa daripada Hizkia ini dijawab oleh Tuhan. Yang membuat doa Hizkia ini dijawab oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, ayatnya yang ketiga dikatakan, Hizkia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 katakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Kita tahu juga Daud adalah Raja Israel yang melakukan firman Tuhan. Hizkia melakukan tepat seperti yang dilakukan Daud. Tepat berarti benar, lurus, cocok. Hizkia tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dan Hizkia
tetap terus melakukan firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia tidak bermain serong. Hizkia mau dia tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Apa yang membuat doa Hizkia dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, Hizkia hidupnya setia, taat kepada Tuhan. Ayat yang keempat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehusetan. Nah, di sini Hizkia doanya dijawab oleh Tuhan adalah hidupnya setia, hidupnya taat kepada firman Tuhan. Sehingga Hizkia ini dia tidak mau menyembah Allah lain. Hizkia merubuhkan tembok-tembok berhala. Hizkia merubuhkan tugu-tugu berhala. Pada saat itu masih banyak orang-orang yang mau menyembah berhala. Tapi Hizkia ini di dalam hatinya, satu pegangan kehidupannya dia, satu komitmennya dia, Hizkia mau setia, taat kepada firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Hizkia adalah setia dalam hal berdoa, dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mau dirinya ini untuk menjauh daripada Tuhan. Doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Hizkia mau taat kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus kepada Hizkia? Karena Hizkia ini dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pada ayat yang kelima dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Nah, Hizkia percaya, Hizkia mengakui hanya kepada satu Allah. Tidak ada Allah lain, tidak ada sesuatu yang boleh dia percayai selain pada Allah sendiri. Hizkia tidak mau meragukan hatinya. Hizkia mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hizkia bergantung penuh kepada Allah. Mazmur 37 ayat 3 katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Hizkia tahu ketika dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupannya. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupannya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan dan kita melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan bertindak. Ketika kita berdoa, pasti Tuhan akan menjawab. Dan poin yang keempat, apa yang membuat doa Hizkia dijawab oleh Tuhan? Yang keempat, bahwa dikatakan Hizkia berpaut kepada Tuhan. Ayatnya yang keenam dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia dia berpaut kepada Tuhan. Hizkia bergaul dengan Tuhan. Hizkia melekat erat dengan Tuhan. Dia berpegang kepada Tuhan. Dia tidak mau bahwa hidupnya ketika dia sudah ada di dalam Tuhan, dia tidak mau untuk dia menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Hizkia berpaut kepada Tuhan. Dia tidak menyimpang. Dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang menjadi jawaban doa daripada Hizkia. Kenapa? Karena Hizkia berpaut kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat 9 katakan,
Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepadamu. Biar kiranya kehidupan kita juga melekat kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan sedetik pun kehidupan kita. Karena setiap seruan doa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab asalkan kita benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah baca tadi bahwa Hizkia melakukan hal yang benar. Hizkia setia kepada Tuhan. Hizkia percaya kepada Tuhan. Dan Hizkia berpaut kepada Tuhan. Hasil dari doa yang dilakukan oleh Hizkia adalah dengan melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, maka Hizkia disertai oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-7. Hasil dari doa Hizkia ayat yang ke-7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Hasil daripada doa Hizkia. Karena Hizkia adalah orang yang benar, di situ dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun ia pergi dan Hizkia beruntung. Kita boleh ambil pelajaran daripada Hizkia. Ketika doanya dijawab oleh Tuhan, dia tetap mencari Tuhan. Jadi biar kiranya kehidupan kita, ketika kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar ketika yakin, ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Hizkia boleh alami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia bersama bangsanya menang karena ada penyertaan Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita. Biar kita sertakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Setiap doa kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan semuanya dengan benar. Maka Tuhan akan menjawab setiap apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 19 katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Doa kita ketika kita sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan, kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka firman-Mu itu akan bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Doa yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ini juga boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.